Dokter Putri sama Dokter Reza dan Bang Firly, gimana tadi sudah memberikan kesaksian di persidangan, mungkin ada apa yang dirasa, mungkin tadi ada sempat marahnya sendiri tadi. Saya menjelaskan dulu, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kepada Ibu Jaksa Penuntut Umum dan Bapak Ibu, kepada hadirin yang hadir, yang tertib hari ini, dan juga teman-teman yang sudah support ya. Oke. Hari ini rasanya sangat amat lega. Kenapa lega? Karena selama ini saya tidak boleh mengatakan yang berurusan dengan perkara, karena lawyer saya, Bang Birik, sangat amat hebat, sangat amat bisa mengcover saya agar saya tidak berteriak-teriak di media sosial, tidak berteriak-teriak di preskon, karena kita menghormati proses hukum. Walaupun dikasih stigmanya pelangap-pelongo, ya, walaupun seperti itu dibiarkan saja. Karena kami sangat mempercayai proses hukum, kami sangat menghormati proses hukum, dan kebetulan saya mendapatkan lawyer juga yang satu visi-misi yang hebat juga. Soal keterlibatan Dokter Oki itu, di mana misalkan selalu disebutkan di dalam saat itu disebutkan terus Dokter Oki. Betul, karena memang kenyataannya begitu. Dokter Oki Pratama selalu menyuruh saya melakukan untuk menghubungi terdakwa Ismail Marzuki untuk bertemu dengan Nikita Mirzani dan menyuruh menyumpah mulut Nikita Mirzani dengan uang. Tapi dok, selama persidangan ini ada komunikasi sama Dokter Oki kan? Tidak ada sama sekali. Apakah putus setelah mungkin adanya kasus seperti ini atau seperti apa? Iya, sudah terputus sejak ada kasus ini dan saya juga sudah unfollow Instagramnya. Walaupun sebelumnya saya sangat berhubungan dekat, karena dengan keadaan ini saya shock juga, karena saya merasa beliau adalah teman sejawat saya, teman yang sangat saya percaya, dan teman dekat saya juga. Tetapi ternyata ya Mungkin kecewa. Ya. Agak menyimpulkan dari permasalahan ini awalnya apakah dari Dokter Oki? Jadi gini, itu kan satu rangkaian peristiwa ya. Jadi dari mulai reviewnya Samira, mulai dari reviewnya Nikita Mirzani, ini semua satu rangkaian peristiwa. Jadi sangat panjang. Jadi dijelaskan ini kayak balik lagi ke sidang tadi waktu tadi kan udah cukup jelas ya, ya, cukup panjang jelas. kali Jadi lebar, fakta ada persidangannya kan sudah dijelaskan tadi, sedetail-detailnya. Kalau Dokter Reza tadi sempat agak terpancing tadi berhadapan dengan kita menjadi mungkin apa sih Dok? Aku tidak terpancing sih, hanya saja pertanyaannya itu memaksa saya untuk menjawab yang tidak terjadi. Dan seolah-olah selalu memframing kepada produk, padahal di sini jelas yang dihancurkan adalah kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan. Yang netizen sendiri melihatlah bagaimana pada saat dia live, pada saat terdakwa live, pada saat terdakwa mengatakan saya, fisik saya, sebagai macamnya, dan saya perlu tekankan juga, produk saya tidak ada yang berbahaya, produk saya semuanya berbadan BPOM, dan tadi di hadapan Yang Mulia saya sudah jelaskan bahwa glowing booster cell merupakan treatment yang selalu di framing bahwa itu merupakan produk yang berbahaya, padahal dia sudah memiliki izin Kemenkes jarumnya dan bisa digunakan. Selain itu juga produknya itu sudah memiliki izin edar BPOM. Oke dok, tapi bagi luar banyak yang diinfokan ini masalah pribadi, bukan masalah perihal skincare ataupun skincare, ini gimana dok? Memang bukan masalah skincare, tidak ada sangkut pautnya dengan skincare, hanya saja terdakwa selalu memframing seolah-olah skincare saya berbahaya, yang itu menjadi alasan terdakwa melakukan hal buruk kepada saya. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah yang tadi saya jelaskan di kesaksian pada saat di majelis hakim. Dok, sebenarnya saya perjelas ya, pemerasan ini tidak ada korelasinya dengan mafia skincare. Pemerasan ini tidak ada korelasinya dengan terkait produk kami yang bermasalah. Itu harus Karena produk kami digarisbawahi. tidak ada yang bermasalah. Ya. Saya tekankan lagi, produk kami tidak ada yang bermasalah. Bahkan tadi pun banyak sekali pasien-pasien saya yang datang terharu untuk support saya, karena mereka memang real menggunakan produk-produk saya tanpa dibayar. Mereka datang ke sini untuk mensupport saya. Dan apabila produk saya bermasalah pun, apabila bukan produk saya bermasalah, apabila yang bertindak pasti BPOM, seperti itu. Dokter, tadi saat Niki bertanya soal produknya yang ada jarum 19 terus produknya ditempelin gitu, nah itu sempat kaget gak sih dok? Atau gimana responnya? Enggak dong, nggak kaget, karena
ya beliau pasti senjatanya cuma itu, dan saya sudah jelaskan berkali-kali, kan tadi saya sudah jelaskan, sepertinya tidak terdakwa tidak mengerti apa Gini. yang saya jelaskan. Saya jelaskan ya terkait masalah treatment glowing booster cell. Itu adalah nama treatment, bukan produk ya. Treatment glowing booster cell. Jadi itu terserah kita mau pakai nama aja. Contoh misalnya kita mau pakai facial diamond, facial kristal, mau facial apa, terserah kita. Tapi consumable yang dipakai, produk yang digunakan itu adalah produk Ribeskin. Produk Ribeskin itu adalah sudah ber-BPOM ya. Dan jarumnya pun itu sudah terdaftar Depkes. Karena kenapa terdaftar Depkes? Karena itu ada izin edarnya. Kenapa? Karena dia cuma 0,5 mili, jadi dia dipakai itu hanya superficial untuk memasukkan si serum masuk ke dalam permukaan kulit. Jadi itu tidak jauh beda dengan kita pakai pengobatan diabetes insulin, kan dia sama sendiri gini, lebih dalam malah tes glukosa, tes kolesterol ini di sini kan sama pakai jarum, ya kan? Nah itu tidak dilakukan dokter, di apotek juga bisa. Ini sudah ada Depkesnya dan ini udah ada Depkesnya, dan itu tindakannya di klinik karena itu adalah nama treatment ya, nama treatment produk, nama treatment klinik, produknya Ribeskin sudah ber-BPOM. Kami sudah cek uji lab sendiri, yaitu terkait merkurinya, hidrokuinonnya, zat berbahayanya itu tidak ada sama sekali. Tadi di persidangan saya mau menampilkan produk itu, tapi tidak diberikan waktu untuk menjelaskan itu. Karena produk itu adalah sebenarnya Ribeskin itu adalah isinya adalah satu box itu 4. Satu box itu isinya 4. Kami jual itu satuan. Karena untuk treatment nggak mungkin saya kasih 4-4-nya langsung dikemukain. Jadi saya jual satu per satu. Makanya dijual satu per satu, dan itu treatmentnya di klinik dengan nama glowing booster cell. Jadi tidak ada masalah di sini. Nah ini kebetulan nih ada bukti-buktinya sedikit ya, saya memberikan review bahwa, dan satu lagi produk glowing booster cell itu sudah kami tidak tidak produksi, kami sudah tidak di stop treatmentnya itu pada bulan Mei. Karena manajemen kami alhamdulillah sangat keren, jadi selalu melakukan review, selalu melakukan meeting bulanan. Apabila ada treatment yang kurang maksimal, maka akan kita ganti dengan treatment yang lainnya. Ini pakai voucher ya, ini pakai voucher. Ini hasil labnya, hasil labnya semua ada di sini. Hasil labnya semua ada di mana ya? Saya cek. Pokoknya hasil labnya ada semua di sini. Pembeliannya pun ada. Nah, ini NA-nya ya. Nah, ini NA-nya, ini hasil labnya. Nih, untuk hidroquinon, logam ya, merkuri sorry. Ini tidak ada. Jadi udah negatif semua. Jangan bilang produk kita itu berbahaya, ya. Nih, uji kandungan beta-metason pun tidak ada. Di sini uji kandungan dexamethasone pun tidak ada. Ini alat jarumnya sudah ada izin Kemenkesnya. Dan itu adalah produknya produk Ribeskin. Dan itu sudah saya tidak jual lagi di bulan Mei 2024 treatmentnya itu di klinik ya. Jadi kalau misalkan di review lagi setelah saya pelaporan di tanggal 3 Desember 2024, kalian pikir sendiri ya, kenapa, tujuannya apa. Kalau kalian pintar sudah tahu berarti tujuan dia itu apa. Di sini saya jelaskan juga, kami memiliki standar operasional prosedur. Jadi treatment glowing booster cell ini ada standar operasionalnya. Dan di price list treatment pun ada namanya treatment glowing booster cell di sini. Ya. Kemudian selain itu di sini saya memiliki tadi yang akan saya tunjukkan di hadapan yang mulia kan, tetapi tidak ada waktunya. Di sini ada before after pasien yang melakukan glowing booster cell di cabang Lampung, di cabang Jakarta, di beberapa cabang, karena pasien kami yang melakukan membeli treatment glowing booster cell tersebut mengetahui sebenarnya mereka harus ke cabang mana. Jadi seperti ini before after contoh-contoh pasien yang sudah melakukan treatmentnya. Jadi tidak ada korelasinya kasus saya dengan mafia skincare, apalagi produk saya yang berbahaya. Oke, berarti ini kalau misalkan masih mereview ya, sedangkan
produk kami ini sudah tidak ada lagi treatmentnya di klinik ya, sudah tidak ada lagi treatmentnya di klinik, ya berarti tujuannya apa? Jadi tujuannya apa? Jadi itu kalian pikir sendirilah. Berarti secara tidak langsung mungkin dokter menghubungi kita memang cuman hanya Saya tidak menghubungi enggak, mereka. maksudnya mencarikan Saya banyak. disuruh oleh Dr. Oki Pratama menghubungi terdakwa bersilaturahmi dengan Nikita Mirzani. Sekarang saya boleh ngomong kan, Bang? Aman kan, Bang? Nah, saya nggak boleh bahas. Ini dibatasin mulu ini sama ini. Nah, Jadi sekarang udah kalau boleh. kalau dibilang pelangga-pelongo, dia disarain. Ya. Jadi menghubungi dengan tujuan karena tadi saya pertama mengatakan saya dengan Dr. Oki kenal loh dari 2017 dan kami sering keluar negeri untuk belajar bareng. Apa salahnya saya berkomunikasi dan cerita dengan saksi Dr. Oki? Dok, berarti Oh, kamu Nah, jelaskan kalau tanggal untuk 20. kalau misalkan untuk Samira ini dia pertama nih dia mereview ya kan tanggal 9, tanggal 11. Terus suruh kita meminta maaf pun template-nya dari dia. Diberikan format, dia tidak setuju, dibalikin lagi. Setelah setuju, oke, kita posting. Ya bukan karena kita takut terkait produk, ya bukan karena kita takut terkait produk, tapi takut penggiringan opini masyarakat. Karena waktu itu bener-bener lagi santer banget. Jadi saya tuh nggak pernah mau ribut sama orang ini. Saya lebih baik ya udah saya mengalah aja gitu. Nah terkait produk saya perlu jelaskan juga ya, anti aging. Ini si Samira ini dia hanya bisa menggiring opini saja terhadap publik, tapi tidak bisa membuktikan bahwa produk kita Mana yang bermasalah? bermasalah atau tidak. Overclaim menurut dia, bukan menurut BPOM. Kalau saya produknya overclaim udah dipampang nama Glavicia di BPOM. Tidak ada produk yang overclaim karena saya tidak pernah mencantumkan presentasi di dalam packaging. Ya, dia bilang retinol anti aging ini retinolnya rendah, bla bla bla. Kalau kita kemarin saya batasin, Bang, boleh nih ya saya cerita ya. Nah, saya cerita nih. Dia bilang katanya retinolnya itu rendah, tidak sesuai jurnal, tidak akan memberikan efek. Itu bukan paket retinol, itu paket anti aging. Dia ada kandungan azerolinnya, dia ada kandungan tranexamic acidnya. Jadi sangat nggak bijak kalau satu orang mereview produk dengan mengambil cuma satu ingredients. Itu nggak bijak. Ya kamu harus kalau mau cek semua lagi ingredientsnya, jangan cuma ngambil satu ingredients. Itu nggak bijak, nggak boleh, nggak mungkin ya, nggak mungkin BPOM mengeluarkan izin edar kalau misalkan hasil dari BPOM ini, hasil dari verifikasi BPOM ini tidak valid. Kita harus percaya kepada siapa lagi? Laboratorium BPOM ini di Indonesia ini itulah satu-satunya yang bisa kita percaya gitu. Jadi jangan sampai tergiring opini, tapi dia itu jago menggiring opini pribadinya lah, merusak karakternya lah dan lain sebagainya. Jadi bukan terfokus terhadap produknya. Itu kalau bicara misal berdebat masalah produk, saya bisa panjang jelasin masalah produk. Bilang masalah retinol, oke, retinol ini dipakai 1 minggu 3 kali, 2 sampai dengan 3 kali. Sedangkan paket anti aging ini saya pakai setiap hari, tapi kandungannya ada retinol. Kenapa saya turunkan di bawah jurnal? Karena itu dipakai setiap hari agar kulit kita tidak iritatif. Kalau presentasinya tinggi, itu pasti bakal iritatif karena dipakai setiap hari. Susah kalau misalkan menjelaskan sama orang yang bisanya cuma menggiring opini Dan ini gitu. bukan produk tunggal, itu paket. Nah, dan itu paketan. Bayangin di layer, di face mist-nya, di night cream-nya, di serumnya itu ada retinol semua. Kebayang kalau misalnya sekarang 2% aktosom retinol ditumpuk semua, muka bisa kebakar dipakai setiap hari. Dokter Gladys, Nah, ini belum beres nih masalah Samira nih. Dengar dulu nih. Nah, oke, aku jelasin masalah produk. Kan ini dikirim produk kita jelek. Selama ini saya diam karena disuruh Bapak Biring, ya. Di situ saya diam tidak pernah menjelaskan. Sekarang saya jelaskan semuanya. Setelah itu tanggal 3 Desember dia mereview lagi produk retinol dermagloss ya. Retinol dermagloss. Nah, Salah satu ingredientnya
Ya, dia salah satu ingredientnya ada retinol. Hasil labnya dia berbeda dengan hasil labnya saya. Saya bilang, waktu istri saya di rumah sakit, saya datangin ke rumahnya atas arahan dari dokter Oki Pratama, karena Oki Pratama bilang samperin aja teh ke rumahnya. Saya telepon Oki, tidak diangkat. Ya udah, saya memberanikan diri untuk datang ke rumahnya. Saran Pak Arif. Ya, atas arahan Pak Arif, saya bilang ini kok mau menanyakan ini hasil labnya kok beda kan gitu. Terus dia, oh iya, tanggapannya baik ya. Oke lah, sesama sejawat, kita saudara kandung bisa tabayun gitu kan ya. Oke lah, selama itu berjalan kita komunikasi. Tapi setelah tanggal 13, 14, 15 November, setelah uang saya geser ke pihak terdakwa, pada tanggal 27 Desember ya, 27 Desember Samira ini mengechat saya. November ya, ngechat saya 27 November itu ngechat saya untuk bertemu, intinya gitulah, panjang kalau saya cerita, intinya untuk bertemu. Sedangkan saya malam mau berangkat ke Korea. Enggak, sebentar aja, ini terkait produk, penting banget, jangan bawa istri, sendiri aja, turun. Saya turun lah sendiri ke kliniknya. Setelah itu saya diajak lah ngobrol di Starbucks. Dalam percakapannya ya, intinya aja, karena panjang itu hampir 45 menit kalau nggak salah. Intinya dia meminta 2 juta dolar Singapura ya, 2 juta dolar Singapura dia meminta. Setelah itu dia membawa pejabat publik, bawa Kapolri, bawa Pak Listio Sigit, bawa Pak Prabowo, seolah-olah bahwa dia itu dekat, bawa anggota DPR, seolah-olah dia itu menakut-nakuti saya ya, seolah-olah dia itu menakut-nakuti saya. Jadi dibilang kita mau datang, mau ngasih uang dan lain sebagainya, bohong. Bilang ke si Samira, kalau perlu ada sumpah yang terberat, ayo kita sumpah bareng. Bener nggak dijebak? Bener nggak dijebak? Atau kamu yang bener minta? Dijebak yang ngajak duluan siapa ya? Yang ngajak duluan, terus yang minta duluan siapa? Jangan membalikan fakta, dosa. Kamu udah sumpah Quran, kayaknya takut dia kalau sumpah Quran. Enggak, udah biasa sumpah Quran. Sumpah yang lain yang lebih berat sama saya. Yakin nggak dia minta 2 juta dolar? Gitu ya. Jadi akan ada babak baru atau bagaimana? Harus ya, kita lihat, ya, kita tergantung Bapak ini ya, karena strategi saya semuanya ada di sini. Mulut dikunci, suruh ini pun mulut dikunci, diam, nggak boleh Jangan dulu pokok perkara dok. Nanti tidak pokok boleh perkara, klarifikasi Dok. produk apapun, Aman, ya, Dok, diam. Sampai tunggu, dan ini adalah hal yang ditunggu-tunggu, yang netizen bilang saya takut. Saya tidak takut, saya menunggu saat ini, saya menunggu kedatangan saat ini, dan saya selalu menanyakan kepada pengacara saya, kapan saya harus datang bang? Saya pengen ngomong. Ya salah. Dokter, seberapa momen persidangan tadi kan ada momen kalian dokter dan Niki sama-sama ke depan dan itu terlibat adu mulut sampai hakim harus meredam kalian berdua. Apa sih tadi yang dibicarain dok? Kalau tidak salah tadi perdebatan mengenai terdakwa yang tidak memahami. Yang saya katakan adalah itu merupakan treatment, tapi terdakwa tetap memaksa bahwa itu adalah produk, seperti itu. Dok, yang sering menekankan uang itu gimana sih? Tadi kan sempat Tadi udah 2 kali loh saya bahas dalam Siapa yang apa? yang mungkin penekanan mungkin Ya intinya 4. kenapa harus diberikan uang? Kenapa harus diberikan? Kalian lihat hingga saat ini dia mengatakan saya tolong, katanya saya. Coba kalian kalau jadi saya digituin terus di media sosial. Membangun image itu susah loh. Kita itu sebagai dokter, sebagai praktisi, kita membangun baik-baik, dihancurkan seketika, diserang pribadinya. Memang itu bukan tertekan. Terus kita dimintai uang harus cepat hari itu juga transfer. Memang itu bukan tertekan. Itu tertekan loh. Itu diancam kita itu. Kita benar-benar tertekan. Karena nggak mau nama baik kita hancur. Bayangin, saya punya 600 karyawan yang bersandar hidupnya di kita berdua. Kalau kita misalkan hancur, mau gimana? Dan saya di sini berdiri bukan hanya untuk saya sendiri, karena sudah banyak owner-owner skincare juga yang melapor kepada saya hal serupa. Dan saya yang berani di sini maju karena saya yakin produk saya tidak bermasalah, produk saya tidak berbahaya. Tidak ada kolerasinya dengan produk, karena ini adalah murni dia selalu menjelek-jelekan saya di media sosial, kemudian berujung dengan pemerasan. Dokter Gladys. Ini abu-abu. Selalu disinggung abu-abu. Menurut kalian, saya sengaja nih hari ini pakai baju abu-abu ya. Biasanya saya kalau dibilang abu-abu itu saya nggak pernah ngomong nih. Sekarang kalian boleh lihat sendiri lah. Kerudung saya abu-abu, ini tangan saya. Menurut kalian
warnanya sama apa enggak? Beda mas saya dok. Hitam. Sama enggak? Kali-kali saya yang nanya gantian ke wartawan, ayo. Ya pada saat itu karena saya nggak pernah ribut sama orang, tapi ya mau nggak mau ya sekarang saya hadapi ya itu memang Ya makanya saya bilang terpukul tadi ya. di pengadilan di persidangan saya bilang tidak ada orang yang lebih tahu daripada saya sebagai suaminya kondisi Reza Gladys waktu saat itu. Sempat sampai ke psikiater ya dok? Oh sempat. Ya, Coba dok boleh dijelasin itu gimana sih sampai bisa? ya karena dia tidurnya cuma sejam, jadi sebenarnya kalau saya tidur pulas ya sebenarnya, cuma gara-gara pas saya tidur jam 1, jam 2 dia lagi nangis, ya kan nangis terus udah kayak gitu bangun, ya saya otomatis bangun nenangin dia kan sampai siang, sampai pagi ke siang nggak tidur, jadi dia udah sholat subuh tidur sejam udah nggak tidur, cuma sejam tidurnya. Itu berapa lama tuh bang? Enggak, sekarang enggak. Jadi kebetulan alhamdulillah di sekitar kita banyak orang-orang yang support kita, banyak orang-orang yang mendengarkan kita, banyak orang-orang yang menguatkan kita ya, terutama semua cobaan ini ya balikin kita ke Tuhan karena manusia ini kan cuma bisa berikhtiar. Dok, ini kan yang publik juga menunggu-nunggu selama ini kan kehadiran kamu nih dalam sidang dan bertemu langsung dengan Nikita. Boleh dong dok sedikit tadi pertemuan awal dengan Nikita mungkin apa sih kamu rasakan? First impression-nya First impression biasa aja sih, kayak ketemu sama teman-teman yang ada di sini aja biasa aja. Cuman kayak Dia sebenarnya keselnya itu karena dibatasi ngomong aja. Selama ini bayangin berapa bulan? 10 bulan ya? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 10 bulan disuruh diem sama ini. karena tidak boleh Terus mengerti akan menyentuh dia mau ngomong, negara. mau ngomong takut salah, dibilang pelangap-pelongo, ya kan? Jadi susah. Aku yang ngomong, kelihatan banget katanya begonya, ya kan? Jadi susah, makanya serba salah. Artinya anggapan publik bahwa Dr. Reza Gladys itu ketakutan ketika menghadapi atau bertemu langsung dengan Nikita Bisa misalnya? kalian lihat tadi saya apakah ketakutan apa tidak? Tapi kan di sini, Bukan masalah takut apa jadi tidak ya. dijelasin lagi bahwa di sini tuh unsurnya ini pemerasan loh, tapi giring opininya ini adalah kita itu mafia skincare, kita tuh bermasalah terkait produk. Disinilah saya jelasin semuanya. Ada yang menarik lagi nih. Hari ini persidangan masih berkaitan dengan ketakutan. Reza Gladys melawan NM, namun dengan membawa banyak pengawal hari ini. Ini saya jawab. Seperti apa? Ini saya jawab, maaf ya, karena saya di sini suaminya, jadi saya jawab nih. Jadi pertama, saya mendapatkan isu yang memang tidak baik, ya isu tidak baik lah. Pokoknya ada isu tidak baik. Ya Perihal apa pokoknya itu, Bang? Ancaman kah? Ya terkait keamanan saya, pribadi istri dan semua orang yang support saya. Jadi di situ saya sangat mengkhawatirkan terkait keamanan kami dan teman-teman saya semua di sini. Jadi saya memperketat keamanan ini, gitu. Tapi supaya intinya proses ini bukan berjalan lancar. bukan untuk seperti apa, biar proses persidangan ini berjalan lancar. Hanya itu tujuan kita. Oke. Berarti bisa Untuk dibilang sampai memperlihat. sekarang masih mendapat ancaman dong. Ya kalian boleh lihat lah di medsosnya. Tadinya kan saya dibilang tolol di video. Oke. Artinya ini bukan bentuk ketakutan ya? Oh sama sekali tidak takut karena saya tidak salah. Oke. Bang Biring, ini pertanyaan untuk abang nih. Sebentar. Oke. Kesimpulan dah. Yang ngomong ya. Puas-puaskan dulu. Selesai dulu. Tadi kamu harus bilang ke media, kamu harus cerita ke media. Saya tahan ya dok ya, saya tahan. Karena apa? Bukan saya takut, lagi-lagi saya menghormati proses hukum. Dan ini dokter Janet tahu juga. Ya tapi kamu lagi minta jatuh, curhatin sama dokter Janet. Dan hari ini support dari orang-orang yang peduli dengan Dr. Reza itu luar biasa. Tadinya kami nggak saling kenal, tetapi akhirnya kami kenal karena saling support. Ada yang datang dari Manado, ada yang datang dari Aceh, Lampung, Medan, Bekasi, dan sebagainya. Itu tidak kita prediksikan. Ya kan? Jadi bukan karena ketakutan, tapi karena support banyak orang. Mungkin dokter ini kan tuntutan peristiwa, mungkin ini persidangan kemarin dokter sempat tidak salah di BAP di Polres Jaksel itu waktu itu yang nanti apa tuh ya Bang Biring ya, yang sama dokter Andreas Nanti. itu Itu masih
belum bisa bicara ya. Ini dulu. Dokter ini kan sama-sama mendapat gajinya itu polanya sama atau bagaimana? Sama lah. Sama persis atau bagaimana? Ya, Teman-teman lain juga ya termasuk kalau kalian pinter simak aja. Kan di sosial media dia jelek-jelekan, ya ini sampai kita ketakutan dan Hingga sebagainya. saat ini masih menjelek-jelekan saya karena apa? Ya karena tidak cair yang diminta. Sampai ranah pribadi juga. Iya, karena pribadi semua lah diobrak-abrik, serah deh. Tapi gimana tuh artinya sampai detik ini ya masih ada buzzer yang mengatakan Tumbang gua. pribadi. Saya nggak peduli juga, nggak ada masalah. Yang penting sekarang saya sudah menegakkan hukum dan saya sudah berani maju untuk anak-anak saya yang selalu dibully di sekolahnya karena anak-anak saya bilang bahwa ibunya penipu, dokter penipu yang diucapkan terdakwa di kita Firjani, padahal itu tidak sama sekali benar. Yang kedua, untuk keluarga saya, untuk suami saya juga, saya harus menjaga harkat martabat sebagai dokter dan sebagai istri karena saya juga perempuan. Dan saya di sini berani maju untuk teman-teman. Jangan takut, walaupun yang mengancam kalian, yang menjelek-jelekan kalian itu akun monster. Oke, Dok. Pembenci akan tetap membenci. Apapun yang dokter speak up hari ini tetap akan dibenci dan salah. Apakah Betul. akan tetap speak up ke depannya? Kayaknya kalau udah selesai ini ya. Ya intinya gini ya. Kita sebagai manusia ini, walaupun kita sebagai anggaplah tokoh ulama atau apapun, tidak bisa memaksakan setiap orang itu bisa suka sama kita. Pasti ada aja yang tidak suka. Jadi setelah hasil ini ya saya kembalikan kepada masyarakat, terserah mau yang suka atau tidak. Yang paling penting adalah ya tinggal lihat penggiringan opininya seperti apa. Ya, yang paling penting kalau orang-orang yang pintar pasti sangat kritis terkait penggiringan opini, kita bisa melihat bahwa ini seperti apa. Jadi jangan menelan bulat-bulat ya. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.